sebenarnya kakinya itu ke sana. Sebenarnya ngeseng narik gitu ya. Nah sini. Berarti dia posisinya itu dari tengah lihat ke lawannya. Betul. Habis itu Halo para pemirsa, penggemar seni Ogoh-Ogoh. Kembali lagi dengan saya Bada. Kali ini saya akan berkunjung ke Banjar Kelot, Desa Adat Ungasan, daerah Badung. Nah, ini Ogoh-Ogoh ini mendapat Jayanti 2 di zona 7 pada saat lomba Ogoh-Ogoh Badung di tahun 2025. Nah, mungkin kalian udah pada tahu zona 7 adalah zona neraka, di mana Ogoh-Ogoh di zona tersebut bagus-bagus semua. Mungkin dewan juri memilih yang terbaik dari yang terbaik. Ya, kebetulan sedang mengerjakan atau menservis sedikit ya ogoh-ogohnya yang akan mungkin dibawa ke Puspom besok ya. Nah, mungkin saya perkenalkan diri dulu dengan Mas siapa? Bisa dibantu kita ya teman-teman. namanya biasanya dipanggil DU di sini. Nama aslinya Surya Permana. Oke. Kalau boleh tahu, dengan berapa orang mengerjakan ogoh-ogoh? Berapa ya? Ya kurang lebih 25 lah. 25. Arsiteknya? Oke. Dengan kakak berarti? Ya. Oke. 2. Kalau bisa tahu apa yang melatar belakangi Anda itu bergelut di bidang seni ya, sampai terjun membuat karya ogoh-ogoh seperti ini tadi. Kalau dari kecil emang suka buat ogoh-ogoh. Pertamanya nonton kaset itu kan dulu. Kalau udah galungan tuh beli dah kaset ogoh-ogoh gitu. Terus itu buat ogoh-ogoh dari tanah liat, dari plastisin. Habis itu main ke Banjar kan, lihat orang buat ogoh-ogoh. Itu udah gini udah gini kan udah pas udah besar tuh bantu buat ogoh-ogoh. Habis itu sekarang ya bisa lah dipercaya buat. Berarti belajar otodidak berarti ya? Tidak. Ya. Berarti darah seni di keluarga nggak ada? Almarhum bapak sih. Oh ya. Kalau konsep ya, pertamanya saya buat di Ogoh-Ogoh Mini ya pertamanya. Ogoh-Ogoh Mini buat konsep persis lah kayak gini. Ogoh-ogohnya salto, gayanya salto, ini lawannya ini sama. Habis itu mau ikut lomba tapi nggak keburu ogoh-ogohnya nggak jadi, lombanya udah. Ya. Habis itu tak gini lah, tak buatlah di Ogoh-ogoh besar. di ogoh besar. Betul. Berarti udah lama rancangannya berarti sebenarnya ya. Udah. Ya. Mungkin belum tersalurkan, mungkin karena waktu mungkin juga kan ya. Waktu, tapi gayanya tak gini juga ada perubahan. ya. Ya. Oke deh. Mudah-mudahan juga mininya yang mengikuti ogoh-ogoh besar jadinya. Ogoh-ogoh mininya nanti mengikuti ogoh besar. Mungkin kita tunggu nanti karya beliau ya di ogoh-ogoh mininya nanti bagaimana. Nanti akan lomba di Desa Ungasan ya. Ada lomba. Temanya ini apa dulu kalau bisa? Temanya Harana Sastra Bahu. Ceritanya gini sedikit aja. Ya. Ceritanya ini pada Surama, Awatara kan. Awatara, habis itu ini sapinya siapa namanya?
Kamadenu kayak Kamadenu. Habis itu ini Arjuna Sasrabahunya. Di ceritanya itu ini kan dia raja. Betul. Dia itu main ke istananya bapaknya ini. Siapa namanya? Resi siapa gitu pokoknya. Habis itu lihatlah dia ini Kamandenu ini. Ternyata ini seperti ajaib kan. Habis itu dia itu gimana ya? Menculik dia. Menculik dengan paksa itu kan. Sapinya itu nggak dikasih sama resi siapa itu namanya kan. Habis itu dibunuh resinya itu sama ini. Habis itu ini anaknya tahu Parasurama. Habis itu dia marah. Habis itu dah Bersendam dia. Habis itu di cerita itu kan di sapinya diculik. Habis itu ini marah. Bersendam sama rasa ini. Gini pokoknya intinya dia isi motong semua tangannya, serabut tangannya itu dipotong. Kan setelah bahu dia itu menculik. Dia menculik, tangannya dipotong. Menculik gitu lah. Makanya nggak boleh maling lah. Ya. Oke deh, bagus sekali konsepnya teman-teman ya. Konsepnya Jadi ya. ini mungkin dari secara kesimpulannya adalah cerita tentang pertarungan modelnya ya. Pertarungan dan karma yang diakibatkan karma yang harus diterima akibat berbuat. Dia menculik nih. Culik kan tangannya dipotong. Gua rasa Sani punya banyak tangan gitu. Tapi baru satu aja dipotong tangannya ya. Ya, sini ya. Satu aja. Ini baru satu. Tangannya dipotong, teman. Nanti di sebelakangnya ada gitu. Ada Kayak dilihatin video. Ini ada luka-luka juga di daerah raksasanya ini. Akibat dia memenuhi Sasrabahunya, dia membawa senjata. Apa ya? Senjata apa? Yang ini senjata kan memang Parasurama kapak sama panah dia. Sama Terus itu kalau gininya Arjuna Sasrabahu ini banyak lengannya kan banyak bawa senjata apa aja dia. Banyak senjata. Ya. Yang ekspresi gerak dari Ogoh-Ogoh ini bagaimana dia? Kan ini menggunakan mekanik gerak ya? Ya. Nah, itu dari. Kalau yang bergerak? Ini Ogoh-Ogohnya gerak kanan kiri, habis itu ini tapelnya bawah, senjata cakra. Ini dia ya, kipak-kipak gitu ya? Kiri kanan, habis itu ini sayapnya. Oh, sayap yang kepaan. Satu aja. Ya. Karena lagi satu dijepit. Dijepit. Ya, masuk akal. Jadi geraknya sesuai dengan logika gerak Sesuai ya? logika, ya. Nah, mungkin kepala ini muter 360 derajat. Tak mungkin gitu loh. Dan nyari gini juga, nyari angel gerak. Ini gerak. Ya. Sesuai dengan angelnya juga ya. Kalau gerak itu juga nggak sembarang lah sebenarnya kalau begini. Biar nggak, misalkan Ogoh-Ogoh ini kan pas dia ngeliat di sini, berarti dia posisinya itu dari tengah lihat ke lawannya. Betul. Habis itu kalau dia kipok main itu kan nggak cocok dia. Ya, nggak sesuai dengan sudut pandangnya berarti ya. Pandangnya. Ya, betul. Harus dicari juga. Kayak itu juga cakra itu sebenarnya nggak isi. Ya. Dan tidak mungkin juga kalau kepala ini langsung hadap-hadapan kan? Ya. Elastis jadi kepala. Ya, itu logika gerak itu teman-teman ya. Ya, mungkin nggak terlalu banyak gerak yang dilakukan karena memang ini mengikuti konsep ceritanya teman-teman. Ini juga kan nggak mungkin digerakin. Nggak mungkin. Ya, mungkin nggak masuk secara logika nggak masuk ya. Masuk ya. Ya. Itu kalau sayap kan pasti bergerak teman-teman. Sayap pasti bergerak, dia mengepakkan sayap ya itu. Ya cakra karena berfungsi apa yang jadi gerak? Cakra ya? Cakra berputar. Cakranya berputar. Itu. Nah, logika lah kayak geraknya masuk gitu. Main logika aja. Iya, betul. Oke, ada mesin khusus yang digunakan nih? Mesin Pada umumnya sama? Piper apa? Sama ya. Oke deh. Nah, mungkin dari konsep ini ya, kalau saya lihat kan lebih menonjol ke konstruksi dan ekspresi dari Ogoh-Ogoh ini. Ya. Nah, mungkin apa tantangan? Kenapa Anda berani mengambil
proyek seperti ini dan resiko juga kan pasti tinggi tentunya gitu. Ya itu dah karena gimana ya? Kalau aku tuh buat gini, ogoh-ogoh itu nggak mau monoton. Misalkan sekarang kan kayak sekarang ini gayanya salto udah buat salto yang nggak terpikirkan lah. Nanti di luar dari bentuk ekspresi gerak yang pada umumnya ya berarti ya. Terus itu dari konstruksinya ini juga, nah ini apa ya? Kalau saya seawam melihat ini kan cukup menantang ya. Gitu. Ini pasti ada perhitungan khusus ataupun skema khusus sepertinya dalam pembuatan ini. Nah mungkin bisa dijelaskan mungkin sedikit Kalau bagaimana sistemnya ini gitu. Kalau konstruksi, kalau pertamanya gimana ya? Pertamanya kan gininya gaya ogoh-ogohnya itu dulu. Gaya ogoh-ogoh. Habis itu posisi-posisi ogoh-ogoh itu diginiin dulu, dipikirin dulu. Habis itu baru buat konstruksinya, misalnya apa yang dipegang, apa yang dipegang. Pertamanya kan kayak ini. Pertamanya enggak tangannya diginiin. Tangannya didahuluin dulu. Yang pertama dikerjakan? Yang pertama skate awal tuh sebenarnya ini ditarik. Oh yang besar. Ya. Skate awalnya, habis itu berubah jadinya gini. Baru disambung ke situ. Nah ini kan apa? Ini pasti ada perhitungan bebannya juga kan? Beban ya. Jadi sebenarnya ada. Itu ada rumus atau logika, rumus atau ada logikanya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Kalau saya pribadi pakai logika. Nah, gitu. Kalau rumus perhitungan nggak suka hitung-hitungan. Nggak suka itu. Kalau ngitung uang baru suka. Itu uang suka. Nah itu udah berarti dari apa diukur berarti itu panjangnya? Bebannya? Enggak ada. Apa istilahnya titik tumpunya yang diginiin? Iya pasti itu, kalau titik tumpu pasti. Biar maulah seimbang ya. Soalnya kalau dicari itu kan miring ke situ. Ya. Berarti kan di sini yang paling krusial nih. Kalau itu berat kan? Ya itu. Ya. Itu dah karena makanya kakinya tak giniin ke depan ya. Kalau belakang gini kalau dia. Ke belakang berarti dia resiko tingginya untuk patah. Ini naik dia. Oh gitu. Oh berarti gaya dari ogoh-ogoh ini memang sengaja dibuat salto ya dan ke depan ya, dengan tujuannya adalah untuk menghindari resiko patah. Nah, mungkin jika dia terlalu ke belakang itu resiko tinggi untuk patah. Nah, mungkin begitu gininya dia. Triknya mereka ya. Nah mungkin ini kan lagi sedang proses ya, dalam evakuasi ogoh-ogohnya ke Puspom Badung teman-teman. Acaranya besok ya, tanggal 2 hari ya, tanggal 14 Maret. Tanggal 15, 16. Tanggal 15 Maret dan 16 Maret teman-teman. Nah ini besok nanti malam rencananya ya. Ya, malam rencananya ogoh-ogohnya harus sudah ada di Puspom. Nah ini yang karena saya ingin tahu dari mereka bagaimana cara evakuasinya ya, karena ini kan jarak dari Unggasan ke Puspom tuh lumayan teman-teman, apalagi medannya juga kan ogoh-ogohnya juga seperti ini konstruksinya gitu. Mungkin bagaimana cara mereka mengamankan juga biar tidak merubah struktur dari ogoh-ogoh ini, takutnya sampai sana rusak ogohnya. Ya mungkin gimana pendapatnya Li? Pertama ya pas saya buat ogoh-ogoh ini kan emang ekstrim ogoh-ogohnya. Ya betul. Yang tak pikirin tuh cara ngeluarin dari banjarnya, dari banjar. Terus itu yang kedua itu dah berpikir gimana caranya kalau ogoh-ogoh lolos gimana cara bawa ke sana gitu. Karena itu udah ekstrim kan. Bincang-bincang sama teman-teman. Akhirnya digini lah ini ditambahin penunjang biar kuat penunjang. Baru dimerengin baru keluar.
Ini baru evakuasi dari Banjar Banjar keluar aja, keluar keluar aja. Banjar teman-teman. Jadi dikasih penunjang seperti Yang ini aja. dia, biar enggak keras ngontalnya ya. Ngontal. Ya. Terus Nah itu, ini, kalau untuk nanti mm-hmm. ada dua opsi sih mau diginiin sama masukan dari teman-teman kan maunya di posisi ogoh-ogohnya tetap seperti ini dan di bawah isi teganan dulu pesanannya Ya. Terus? atau di merengin. Ya. Kalau merengin itu susah kayaknya. Susah. Risiko Susah. terbentur juga kan dengan bentuknya samping-sampingnya itu, juga tuh. Sudah. Nah, Sudah kayaknya posisinya bakal diginiin berdiri. tetap berdiri. Oh. Karena towing yang kita sewa itu kan bisa gini dia bisa Mobilis. ya apa namanya Mobilisasi, pokoknya bisa turun sendiri. Oh ya. Bisa diatur lah Ya, ya. bisa diatur jalan. lagi. Oke deh. Ya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan kita doakan ya semoga selamat sampai tujuan Semoga. dan bisa parade dengan lancar di sana. Ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir apa kendala ya dalam proses pembuatan ini? Kendala Secara teknisnya mungkin dulu ya, teknis dari gogohnya. kendala apa ya? Ada, kalau nggak ada sih nggak apa. Ada banyak pasti ada aja ya. Pasti ada. Kita pemudanya juga ngumpulin susah ya. Ya, itu udah pasti itu itu. umum tuh. Soalnya Itu udah kan pasti. memadukan waktu itu susah teman-teman. Kalau kerja dengan orang banyak, memadukan waktu itu susah. Karena apalagi pemuda kan ada yang bekerja, ada yang belajar, Ada yang yang sekolah. sekolah gitu. Itu udah kendala yang pertama itu. poinnya. Oh, itu udah. Yang lain, tapi kekompakan tetap kompak. tetap pompa. Ya. Tetap pompa tetap. Ya. Dari teknisnya gimana? Tapi ini bikinnya sama-sama kan? Sama-sama. Nggak mengorbankan undagi. Enggak. Dibuat. Tapi tetap kita pantau gitu. Oh gitu. Gitu. Ya. Berarti sebagai mandor model juga ya. Sistemnya gitu sama-sama belajar lah. Sama belajar. Betul, harus ada generasi. Harus ada pembagian gini ada juga. Pembagian misalkan yang buat tangan siapa, penanggung jawabnya siapa gitu isi juga. Ya. Di payasan siapa. Ya. Jadi kesannya semuanya bekerja. Gitu. Harus bekerja. Ya. Kalau dari gininya teknis atau gimana ada kesulitan? Ya itulah misalkan rencana awal kita sketsanya gini. Itu dah pertama orang sketsanya itu. Berarti ada perubahan konsep berarti ya? Cuman konsep ada. Oh. Berapa lama sebulan buat gini sketsanya. Oh gitu. Iya. Pertamanya gaya yang di bawah. Kan biasanya kalau ogoh-ogoh bertarung dulu di atas sama bawah itu, yang di bawah itu cenderung mereng ke samping pokoknya. Betul. Biasanya gitu. Kalau enggak gimana? Hampir jatuh gitu dia kayak cari gininya angel geraknya. Angel geraknya itu dah. Betul. Nyari angelnya itu dah Iya. susah. Iya. Makanya itu dah yang ini sebenarnya kakinya itu ke sana. Sebenarnya ngeseng narik gitu ya. Narik sebenarnya gitu. Tapi tak pikir-pikir aduh deh udah banyak orang-orang buat. Oh ya. Biarpun bagus misalnya gogonya misalkan Out of the box. ya, itu jadi kadang ya itu dah. Makanya harus beda daripada yang lain. ya harus beda pokoknya. Gayanya itu dah. Sebenarnya paling susah itu dah. Buat konsep gayanya itu paling susah. Ya betul. Habis itu pas udah kita garap, udah kita buat tuh nggak sesuai juga sama gini tuh. Ya. Ini sebenarnya nggak isi sebenarnya pertama. Tambahannya. Ini sampingnya ini nggak isi. Terus tuh gaya kakinya nggak kayak gitu. Ini nggak narik tangannya pertamanya. Narik ininya jenggotnya. Oh jenggotnya. Jenggotnya aja. Ya. Oh. Ya. Oke deh. Oke, begitu teman-teman kesulitannya. Jadi sangat menantang memang ogoh-ogohnya ini ya. Benar. Tapi secara konstruksi udah dites juga ya. Saya lihat di video tuh ada yang di atas tuh naik itu testing gininya konstruksinya tuh aman teman-teman. Aman. Tidak ada patah, tidak ada. Kok cacat sedikit nggak ada. Weh, koknya keren dan dari gaya juga nih. Ya mungkin beda. Mungkin
Mungkin di tahun ini nggak ada guys seperti ini sana ya, terjatuh dia ya. Ya itu aja. Mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan ya, ada disampaikan Untuk siapa nih? Untuk siapa? ya, untuk mungkin kedepannya mungkin ada perlombaan dari Dinas Budaya Oh gitu. Badung khususnya. Ya, kalau kalau lomba itu semoga setiap tahun itu pasti ada, berlanjut pasti ada. ya. Tapi ya kalau sistem gini lah, Sistem apa namanya? Kayak sekarang ini. ini kan kita isi ke gini lagi ke Puspom, yang jauh terkendala lah jarak teman-teman ya. kendala jarak. Terkendalaan jarak ya, mungkin harapannya lombanya di dekat-dekat. Kalau dekat juga Dekat kayak susah juga. juga. Yang daerah utara juga ngeluh nanti. Ya mungkin nanti bisa dipertimbangkan, mungkin nanti mungkin dari finalis-finalis yang dari dapat mungkin bisa dipertimbangkan nanti letak lokasi yang tepat ya. Ya atau kayak tahun lalu juga kan ada tempat mungkin yang nyaman bagi para finalisnya juga, bagaimana tempat yang terbaik lah gitu. Atau lombanya kan kayak tahun lalu itu kan penilaian aja. Sudah. Misalkan di setiap gini itu 1, 2, 3 juara yang lolos zona 1 misalkan. Ketiga tuh, tiga gini, 3 besar. Itu dapat apa gitu misalnya piala penghargaan tuh untuk apresiasi itu. Tahun lalu kayaknya nggak dikasih, nggak dapat ya. Cuma dapat juara 3 tahun lalu. Ya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Mungkin saya akhiri perbincangan saya ya dengan mendaki ogoh-ogoh lokal ya di Banjar Kelot, Desa Unggasan, Badung ya. Saya doakan semoga proses evakuasi mereka nanti di Puspom Badung berjalan dengan lancar, paradenya juga ya sesuai dengan rencana yang mereka juga, semoga dilancarkan ya. Dan saya harap juga mungkin dari karya mereka di tahun ke depan, saya tunggu juga se-ekstrim apa lagi ini akan terjadi, akan dibuatnya gitu. Karena mereka ini akan membuat of the box ya, harusnya harus berbeda dengan karya-karya yang sudah umum dipakai mungkin gitu. Mungkin patut dicontoh ya, inovatif dan kreatif sekali ini ya. Oke, sekian dari saya. Salam seni, salam Badabas Bali. Om Santi Om.